membahas tentang plantae. Apa itu plantae? Plantae adalah tumbuhan dengan ciri-ciri berikut. Tersusun atas sel eukariotik, mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun, merupakan organisme multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, dan mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Tumbuhan dibagi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Kita mulai dari Bryophyta, tumbuhan lumut. Lumut memiliki ukuran kecil namun jumlahnya banyak. Lumut memiliki klorofil, hidup di tempat lembab, tubuhnya dilapisi oleh kutikula, mengalami metagenesis, fase gametofit lebih dominan, dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Formophyta. Kemudian klasifikasi tumbuhan, Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Karakteristik lumut setiap kelasnya. Kelas pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Bagian gametofit tubuhnya berbentuk lembaran seperti hati, talus berwarna hijau, dengan cabang yang menggarpu. Pada sisi bawah terdapat selapis sel seperti daun. Secara langsung, sporofit terdapat di dalam gametofit betina sehingga tak terlihat. Berikutnya Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofit talus memiliki tepi rata dan bertore. Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofit memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kemudian Bryopsida atau lumut daun. Gametofit talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daun berbentuk spiral, akar semu atau rhizoid, alat perkembangbiakan. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. 2. Pteridophyta atau tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan paku memiliki daun mudah menggulung, hidup di tempat lembab, dan jika daunnya dibalik, terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulat kehitaman yang disebut sorus. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga termasuk kelompok Formophyta. Pada proses metagenesisnya, spesies sporofit lebih dominan daripada gametofit. Klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama, Psilophytinae atau paku purba, Lycopodidae, paku kawat, Eugictinae, paku ekor kuda, dan Felicinae, paku sejati. 3. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Tubuhnya berkormus, memiliki alat kelamin jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya dengan fotoautotrof atau menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Memiliki bekas pembuluh pada bagian tubuhnya, dan ada yang hidup di darat dan juga di air. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, Spermatophyta dibedakan menjadi Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kita mulai dari Gymnospermae. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun atau daging buah. Namun bijinya berada di permukaan luar daun buah dan tersusun dalam strobilus. Strobilus inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelas. Yang pertama Cycadinae atau golongan pakis, kedua Linguinae atau yang dikenal sebagai tumbuhan raksasa, berikutnya Gnetinae atau kelompok meninjau, dan Coniferin, kelompok tumbuhan berdaun jarum. Disebut tumbuhan biji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daging buah. Biji berada di dalam ruang buah dan menempel pada daun buah. Selain itu, Angiospermae juga disebut dengan Anthophyta atau tumbuhan berbunga karena tumbuhan ini berkembang biak dengan bunga. Tumbuhan Angiospermae dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu Monocotyledone, tumbuhan berbiji tunggal, dan Dicotyledone, tumbuhan berbiji ganda. Yang kedua, kita akan membahas tentang Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Secara garis besar, Animalia terbagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Kingdom
dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa invertebrata terbagi menjadi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Pada 8 kelompok filum invertebrata ini mempunyai ciri khas masing-masing. Yang pertama ada filum Porifera. Ciri khasnya tubuhnya berpori, merupakan hewan dipoplastik dan sebagian besar anggotanya hidup di laut. Yang kedua ada filum Coelenterata. Ciri khasnya merupakan hewan dipoplastik, mempunyai rongga gastrovaskular sebagai alat pencernaan makanan dan mempunyai sel penyengat atau cnidoblast. Yang ketiga ada filum Platyhelminthes. Ciri khasnya merupakan hewan triboblastik, sudah mempunyai saluran cerna tetapi tidak mempunyai anus. Bentuk tubuh simetris bilateral dan tubuhnya pipih. Yang keempat ada Nemathelminthes. Ciri khasnya merupakan hewan triboblastik, bentuk tubuh silindris dan simetris bilateral. Yang kelima ada filum Annelida. Ciri khasnya hidup di berbagai tempat, yaitu air laut, air tawar, dan daratan. Tubuhnya dilapisi kutikula dan termasuk triboblastik. Yang keenam ada filum Mollusca. Ciri khasnya tubuhnya belunak, simetri bilateral, dan tubuhnya tidak bersegmen tetapi bercangkang. Yang ketujuh ada filum Echinodermata. Ciri khasnya kulitnya berduri, tubuh simetri bilateral, dan mempunyai sistem ambulakral untuk bergerak dan bernapas. Dan yang ke-8 ada filum Arthropoda. Ciri khasnya mempunyai kaki beruas-ruas, tubuhnya terbagi atas kepala, dada, dan perut, bentuk tubuh simetri bilateral, serta mempunyai rangka luar. Kemudian juga ada vertebrata. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok atau kelas, yaitu Fishes, Apes, Amphibia, Reptilia, dan Mamalia. Yang pertama ada kelas Fishes, mempunyai ciri khas yaitu memiliki sisik di permukaan tubuhnya, bernapas menggunakan insang, bersifat poikiloterm, berdarah dingin, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua ada kelas Amphibia, mempunyai ciri khas yaitu kulit tubuhnya licin, hidup di 2 alam, bersifat poikiloterm, fertilisasi eksternal, serta bernapas menggunakan insang atau larva dan paru-paru. Yang ketiga ada kelas Reptilia, mempunyai ciri khas yaitu kulit bersisik dari zat tanduk, bersifat poikiloterm, fertilisasi internal, dan bergerak dengan cara melatah. Kemudian yang keempat ada kelas Apes, mempunyai ciri khas yaitu tubuhnya berbulu, bersifat homoeuterm, fertilisasi internal, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang terakhir ada kelas Mamalia, mempunyai ciri khas yaitu mempunyai kelenjar susu, bersifat homoeuterm, fertilisasi internal, bernapas menggunakan paru-paru, dan kulit tubuhnya berambut.